Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنواصل درسنا. Kita sambung pelajaran kita yang sudah kita lakukan berapa pertemuan sebelumnya, 4 pertemuan ya. Ini insyaallah pertemuan yang kelima di buku Tanwir As-Sudur Fit Tahdhir Fi Fitnatil Qubur yang ditulis oleh Syekh Rashid hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita telah diberikan taufik untuk menegakkan kewajiban kita salat subuh berjamaah, ya kan, dengan pahala yang sangat besar. Setelah itu kita menuntut ilmu di jalan Allah, yang mudah-mudahan Allah terima pahala amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para keluarganya, ahlul bait dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Poin terakhir yang kita bahas yaitu ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang berlandaskan atau beribadah berlandaskan dengan hawa nafsunya. Orang yang tidak memegang kuat atau yang bermudah-mudahan dalam perkara ibadah. Yang pertama dalam keikhlasannya, tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pondasi yang kedua itu tidak berlandaskan dalil yang sahih dan sangat-sangat jelas dari Rasulullah SAW. Yang dimana kita sudah sampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tersebut. Di mana ayat terakhir yang kita sampaikan yaitu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Mereka telah mengingkari dan berpura-pura yakin atas perkataan mereka. Diri-diri mereka pura-pura yakin, yakni mereka seakan-akan mereka merasa yakin dengan perkataan mereka secara zalim dan secara bersombong-sombong diri. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya muallif hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu berkata,
Faya man akaftum 'alal qubur bakina sa'ilina da'ina mustaghifina ashabaha min dunillahi ta'ala. Ya, di sini dipanggil wahai orang-orang yang beriktikaf ya di atas kuburan-kuburan, menangis di atasnya, meminta-minta kepadanya, memanggil-manggilnya, beristighatsah kepadanya, kepada ahli kubur tersebut, kepada penghuni kubur tersebut, min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana maksudnya perkara-perkara ini yang kita sebutkan barusan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, kita bahkan kita disuruh, kita diberikan dimotivasi untuk menangis sendirian karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan termasuk orang yang dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana 7 golongan, yang salah satunya adalah orang yang berzikir karena Allah Subhanahu wa taala dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti, di mana matahari akan berjarak 1 mil di atas kepala kita. Ini merupakan fadilah yang sangat besar, menangis karena berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini malah menangis karena selain Allah, ya, menangis kepada selain Allah. Setelah itu kata penulis hafizahullah wa waffaqahu, an-najah. Ya, maksudnya carilah keselamatan. Wahai orang-orang ini yang disebutkan barusan ini, kalian carilah keselamatan. Apa yang kalian cari dengan cara-cara ini? Apa yang dicari? Bahkan ini bukan jalan-jalan keselamatan maksudnya. Fa'anan nadhir al-uryan anqadhu anfusakum min hadzal dalal. Maka aku, kata penulis di sini hafizahullah wa waffaqahu, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, ya. Maka selamatkanlah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian ini selamatkan, maksudnya dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti. Jangan kalian tetap di perbuatan-perbuatan kalian ini, min hadzal dalal, di kesesatan-kesesatan ini. Fa innakum rajautum man la yamlik mithqala dzarrah. Maka sungguh kalian telah meminta atau berharap kepada sesuatu, ya, sesuatu yang tidak memiliki 1 biji atom pun. Satu bisa dibilang mithqala dzarrah ini bisa dibilang atom, ya, maksudnya potongan terkecil yang ada di dunia ini, atau semut, dzarrah. Mereka tidak memiliki hal tersebut. Wa ma yamliku min qitmir. Ini juga ada di ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Maksudnya mereka juga tidak memiliki, qitmir itu lapisan dari kulit kurma. Jadi bukan kulit, biji kurma ada lapisan tipisnya, itu namanya qitmir. Mereka tidak memiliki hal tersebut. Bahkan lapisan yang tipis tersebut itu, yang ada di lapisan biji kurma itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu apapun di dunia ini, di muka bumi ini, yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak memiliki hal tersebut. Yang remeh seperti itu pun mereka tidak memiliki. Orang-orang atau sesuatu yang diminta, yang mereka tidak mampu terhadap mengabulkan doa-doa tersebut, atau mengijabah doa-doa tersebut, atau mengeluarkan mereka dari segala cobaan mereka. Wa taraktum rabbakum, kata penulis hafizahullah wa ra'ahu, dan kalian telah meninggalkan Rabb kalian. Rabb kalian yang dimana di tangannya Rabb kalian itu, di tangannya Allah Subhanahu wa taala, al-malak, ya, al-mulk, yaitu kerajaan. Kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kerajaan di bumi dan langit ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha mampu atas segala apapun. Allah
Maha berkuasa atas segala apapun. Allah Maha mampu mengerjakan segala apapun. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya lah kerajaan yang ada di 7 lapis langit dan di bumi ini. Wa ma lahu minhum min zahir, dan tidaklah bagi dia, bagi seseorang pun di muka bumi ini, ya, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu kullu syai' wa ilaihil masir, yang dimana bagi Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah atau kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semua, segala sesuatu, apapun itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir, dan semua perkara tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqbaltum ala du'a man la yasma' wa la yubsir wa la yughni ankum syai'a. Apakah kalian bersegera atau bercepat-cepat berlari ke arah berdoa kepada orang atau kepada sesuatu yang tidak mendengar dan juga tidak melihat, ya, dan juga tidak mencukupi kalian sedikit pun tidak mencukupi kalian. Wala yughni ankum syai'a. Wa idza husyiran nasu kana lakum aduwwa dududan yatabarra'a minkum. Dan jika kita manusia ini dikumpulkan nanti di padang mahsyar, ya, yaumul hasyr, kana lakum aduwan lududa, mereka itu yang kalian berdoa kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kepada apapun itu, mereka akan menjadi musuh-musuh kalian nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti, akan menjadi musuh yang sangat kuat permusuhannya. Syadidul khusumah, yang sangat kuat permusuhannya. Yatabarra'a minkum wa min ibadatikum, yang mereka yang diminta ini mereka akan berlepas diri dari kalian yang meminta-minta kepada mereka ini. Bahkan mereka yang diminta akan berlepas diri. Yatabarra'a minkum wa min ibadatikum, akan berlepas diri dari kalian dan akan berlepas diri dari ibadah-ibadah yang kalian lakukan. Ibadah-ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum ar-raufur rahim al-ghafurul karim as-sami' al-basir, dan kalian telah meninggalkan, ini maksudnya orang-orang yang tadi kita sebutkan, ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taraktum ar-raufur rahim, dan kalian telah meninggalkan zat yang maha baik, zat yang maha penyayang, ya, zat yang maha pengampun, zat yang maha mulia, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah ini maha mendengar, maha melihat. Kenapa orang-orang ini bisa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah kurang keyakinan mereka terhadap kemaha-mendengaran Allah? Apakah mereka menganggap kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mendengar doanya? Ini kejahilan, yaitu kebodohan atas mengenal diri Allah Subhanahu wa taala, atas mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Sebagaimana yang telah kita bawakan ayat yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ini asas di agama kita. Kalau kita yakin dalam hal ini, kita tidak akan menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bertanya tentangku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Allah langsung menjawab bahwa aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menyuruh untuk mengatakan
bukan qul ya Muhammad inni qarib, walakin kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala fa inni qarib, maka aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa-doanya orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, jika mereka berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka jawablah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bergegaslah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepadaku maksudnya dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, dengan nama-nama Allah yang terbaik, dan dengan keuluhiyahan Allah, dengan hanya beribadah kepada Allah. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita selalu beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah Allah untuk menjawab doa kita. Akan Allah semakin mudah untuk menjawab doa kita, dan semakin Allah sayang kepada hambanya tersebut jika menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu penulis hafizahullah wa waffaqahu berkata, alladzi khalaqakum fasawwakum, Allah itu yang menciptakan kalian, fasawwakum, dan menyempurnakan ciptaan kalian, wasawwarakum, dan membentuk wajah-wajah kalian, fi ahsani suwar, dan Allah membentuk kalian dengan bentuk-bentuk yang terbaik. Fi ahsani suwar, kalau kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun, fa ahsana suwarakum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memberikan kalian bentuk yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana suwarakum. Terus kata penulis di sini hafizahullah wa waffaqahu, wa an'ama 'alaikum bin ni'am al-'azimah wal khair al-katsir, dan Allah telah memberikan kalian nikmat yang banyak, yang sangat banyak, yang sangat-sangat besar, dan kebaikan yang sangat banyak. Maka patut kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa telah Allah berikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu penulis hafizahullah wa waffaqahu berkata, tubu ilallahi ta'ala fa innahu tawwab, maka bertaubatlah kita, dipanggil orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terutama orang-orang yang mengerjakan peribadatan kepada selain Allah. Yang tadi kita sebutkan, tubu ilallah fa innahu tawwab, tubu ilallahi ta'ala fa innahu tawwab. Kata Allah Subhanahu wa taala juga di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Ya, yaghfir lakum dzunuba taubatan nasuha, asallahu an yukaffir ankum sayyiatikum. Semoga Allah, maksudnya bukan semoga, tapi Allah pasti hapuskan dosa-dosa kalian. Ayukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke surganya yang mengalir di bawahnya surga tersebut, yaitu sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu penulis hafizahullah wa ra'ahu berkata, wa aqbalu alaihi bitashihil a'mal wa mutabi'ati nabiyhi qabla al-fawat wa ghargharatir ruh wa bulughuha al-hulqum wa saddul abwab. Dan bersegeralah atau berlarilah kalian, ya,
untuk membenarkan amal-amal kalian, amal-amal ibadah kalian. Maksudnya jangan sampai amal-amalan kita ini tercampur dengan suatu apapun, hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hal-hal kesyirikan, dari hal-hal yang bid'ah, kita tinggalkan semua. Kita periksa amalan kita satu persatu. Mulai dari pertama dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mulai dari salat wajib. Sebelum salat kita ada bersuci. Bagaimana kita bersuci? Kita periksa lagi amalan kita, mulai dari bersuci, dari berniat di dalam hati, bismillah, dan seterusnya. Sampai selesai amalan salat, kita lanjut ke amalan selanjutnya, berpuasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersegera memperbaiki amalan-amalan tersebut. Wa mutabi'ati nabiyhi, dan kita mengikuti nabi kita Rasulullah SAW dengan sesempurna-sempurnanya. Kita hanya menjiplak apa yang Rasulullah SAW kerjakan, dan semuanya alhamdulillah tersebar hadis-hadis Rasulullah SAW tentang amal-amal ibadah tersebar. Bahkan sangat mudah kita sekarang mendapatkan buku-buku dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, sangat mudah. Mulai dari cara sholat dan cara-cara amal ibadah yang lain. Zikir setelah sholat itu harus kita periksa. Zikir setelah sholat, apakah zikir kita sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Qoblal fawat, ya, sebelum kita kehilangan kesempatan tersebut, sebelum kita kehilangan kesempatan, yaitu kesempatan bertaubat. Jangan sampai ruh ini udah keburu nyampe di kerongkongan baru kita mau taubat. Jangan sampai kita baru mau memperbaiki amalan-amalan ibadah kita setelah ruh ini udah ada di dalam kerongkongan kita, udah mau keluar ini, udah mau dicabut ruh ini. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Wa bulughuha al-hulqum, ya. Jadi ruh ini udah mau ditarik sama malaikat maut. Wasaddul abwab, dan telah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun ketika dia menyatakan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya Musa, kata Nabi Firaun ketika ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu nyawanya Firaun sudah nyampai di kerongkongan. Jadi sudah mau dicabut, sudah tinggal dicabut, itu udah ditutup pintu taubat di situ. Sudah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka Firaun akan masuk ke surga. Karena perkataan terakhirnya bahwa beriman kepada Rabbnya Musa. Tetapi di situ sudah ditutup sama Allah pintu taubat. Jadi itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat jika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, dan kita tidak tahu kita akan mati kapan. Wa ma taksibu nafsum wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang jiwa itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak tahu di tanah yang mana dia akan mati. Enggak akan tahu. Dia akan mati di mana, di rumahnya atau di dalam mobil atau di atas tempat tidur atau di rumah sakit, nggak ada yang tahu akan mati di mana. Bahkan ada yang di dalam mobil, nggak ada kecelakaan, nggak ada apapun, seperti orang yang tidur, bahkan dia mati di dalam mobil. Banyak yang kejadian seperti itu. Tidak ada suatu sebab apapun yang masuk akal gitu tentang kematiannya. Banyak yang seperti ini. Jadi kita harus bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu penulis hafizahullah wa ra'ahu berkata, hina taqul nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu minas sakhirin. Ketika orang-orang ini berkata, maksudnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini berkata, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, celakalah aku, ya, terhadap
apa yang aku remehkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ganjaran-ganjaran, kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi pelakunya. Mereka berkata, "Ya hasrata, celakalah aku, sangat merugilah aku terhadap apa yang aku remehkan ini yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntu minas sakhirin, jikalau aku bukan orang yang mencela agama Allah di dunia dulu, mencela agama Allah, mencela syariat Allah, mencela sunnah Rasulullah SAW, mencela Rasulullah SAW, mencela Nabi kita Muhammad SAW." Mereka berkata seperti ini. Ini Allah yang mengisahkan di Al-Quran. Wa in kuntu laminas sakhirin, jikalau aku bukan orang-orang yang mencela-cela mereka, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmukallah. Qabla an taqul, sebelum kalian berkata orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini, qabla an taqulu rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, ya Rabb, kembalikanlah aku, ya, kembalikanlah aku ke dunia. Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia supaya apa? Kata dia di sini, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku beramal, mengerjakan amal-amal soleh, ya, yang mana dulu di dunia aku tinggalkan. Ini Allah yang mengisahkan di Al-Quranul Karim. Dan juga di ayat yang lain yang kita tahu di surat Al-Munafiqun, mereka berkata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah menyuruh kepada orang-orang, Allah menyuruh kepada kita sebagai manusia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berinfaklah kalian, ya, sebagian rezeki yang Allah rezekikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian sebagian aja, kata Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum apa? Sebelum datang kematian kepada salah satu dari kalian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi, maka orang-orang yang mereka tidak mengerjakan amal soleh ini, ya, atau mereka sudah didatangkan maut kepada mereka berkata apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka mereka berkata, ya Rabb, kenapa engkau tidak tunda sedikit saja kematian ini, engkau tunda sedikit saja, kata mereka. Supaya apa? Kata mereka, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah, kata mereka. Aku akan bersedekah, akan berinfak di jalanmu. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Fayuqalu lakum, dan dikatakan kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ya, kepada orang yang minta dikembalikan tadi kepada dunia untuk beramal soleh, mereka Allah berkata kepada mereka, kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Kalimatun huwa qailuha, Allah telah mengatakan kalimat tersebut. Maksudnya ajal ini tidak bisa ditunda sama sekali. Kalau udah datang ajal itu, sedetik pun tidak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka itu ada suatu pembatas, barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pembatas, apa pembatas ini maksudnya? Pembatas antara kehidupan di dunia ini dengan yaumi yub'atsun, dengan hari dibangkitkannya manusia. Apa itu? Yaitu alam barzakh, alam kubur. Itu adalah pembatas antara dunia ini, hayatud dunia, dan yaumul yub'atsun, hari dibangkitkannya semua manusia.
Itu namanya barzakh. Setelah itu penulis di sini berkata, fawallah, hafizahullah wa waffaqahu, fawallahi thumma wallahi in tajhaduna anfusakum fihi li batil wa ghurur wa syirk wa syurur wa mufdin ila ghadabil aliyyil azim. Maka demi Allah, kata penulis hafizahullah berkata, demi Allah. Kemudian demi Allah, kata penulis. Maksudnya dia menekankan di sini, hafizahullah, jika kalian tidak berjihad atau tidak berjuang dengan diri-diri kalian untuk mengingkari hal-hal yang batil tersebut atau penipuan-penipuan tersebut. Penipuan apa? Penipuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghurur wa syirkun, dan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syurur, dan keburukan-keburukan, segala amal keburukan tersebut, dan kalian malah bersegera kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Fa aina billahi alaikum uqulakum, kata penulis hafizahullah. Maka demi Allah, di mana akal-akal kalian? Kata penulis ini, orang yang tidak bersegera meninggalkan hal-hal tersebut, kesyirikan, hal-hal kesyirikan, hal-hal yang berbau syirik, hal-hal yang berbau dengan bid'ah, yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Fa aina billahi alaikum, maka demi Allah, di mana akal-akal kalian? Idh antum akifuna ala hadza turab, jika kalian beriktikaf, yaitu berdiam diri di sisi-sisi ala hadza turab, di sisi-sisi tanah-tanah tersebut, maksudnya di sisi kubur-kuburan. Ala hadza turab wa ta'affaruna bihi wujuhakum wan nuhur, dan kalian telah mengotori wajah-wajah kalian. Maksudnya wajah-wajah kalian dikotori dengan tanah-tanah kuburan tersebut. Dan kalian telah menyembelih kepada mereka. Maka kalian menyembelih, mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini amal-amal kesyirikan yang paling besar. Syirik-syirik besar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, dan Allah lindungi kita dari amalan-amalan tersebut. Anasitum yaumal hasyr wan nusyur, apakah kalian lupa terhadap hari yang akan kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti? Padang mahsyar itu suatu padang yang sangat luas. Semua manusia berkumpul di situ, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai semua keturunannya, sampai hari kiamat nanti. Yauma yub'atsara ma fil qubur, yaitu hari di mana akan dibangkitkannya orang-orang dari kuburan mereka. Wa yuhassilu ma fis sudur, dan ketika akan dikeluarkan apa yang ada di dada-dada manusia, maksudnya di hati-hati manusia, maupun itu hati mereka isinya kebaikan atau isinya keburukan, akan terungkap semua apa-apa yang ada di hati kita. Karena Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, karena Allah mengetahui apa mata-mata yang berkhianat dan apa yang ada di hati-hati manusia, apa yang ada di dalam dadanya manusia. Allah mengetahui, maha mengetahui. Fal badar al-badar ila taubah as-sadiqah, maka bersegeralah kalian berlari kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar jujur. At-taubah as-sadiqah wa tajdidit tauhid bi syahadati alla ilaha illallah, dan dengan memperbarui tauhid kita, dengan bersyahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang disembah secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni alaikum la musyfiqun wa lakum nasihun. Kata penulis hafizahullahu taala,
Demi Allah, aku ini bagi kalian seorang yang kasih sayang, berkasih sayang atau mengasihi kalian. Aku ini sangat mengasihi kalian, kata penulis di sini. Walakum nasih, dan aku ini seorang penasihat bagi kalian. Aku orang yang memberi nasihat bagi kalian. Fa innama antum alaihi bid'atun munkaratun wa kabiratun mubiqatun wa syirkun sarahun. Amalan-amalan yang tadi kita telah sebutkan itu yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimana beribadah kepada selain Allah, ya, kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada ahli kubur, orang-orang yang dalam kubur, kepada orang soleh, ya, pokoknya peribadatan. Apapun peribadatan itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, hanya boleh dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama antum alaihi, maksudnya di sini, maka kalian yang mengerjakan hal-hal tersebut, ya, yang kalian telah mengerjakan hal-hal yang beribadah kepada yang selain Allah tersebut merupakan bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah ini bid'ah yang levelnya sangat tinggi. Jadi bid'ah itu juga ada beberapa tingkatan, ya. Ini bid'ah mungkarah itu bid'ah yang mungkar. Mungkar itu merusak agama kita. Bid'atun munkaratun wa kabiratun, dan dosa besar. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah ini merupakan dosa besar. Mubiqatun, dan menghapus segala amalan-amalan soleh kita. Mubiqatun. Wa syirkun, dan merupakan kesyirikan. Sarahun, ini merupakan kesyirikan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas kepada selain Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala persamaan tersebut. Wallahu as'al an yahdiyakum hidayatat taufiq wal ilham, dan kepada Allah lah aku meminta untuk memberikan orang-orang ini hidayah, kepada kita semua hidayah, kepada kalian semua hidayah at-taufiq, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilham. Ilham itu yang dimasukkan ke hati-hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu binawasikum ila siratil mustaqim, dan semoga Allah mengambil ubun-ubun kita, membawa kita maksudnya ke siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu jalan Al-Quran, jalannya agama kita, agama Islam, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tariqul haq, siratul haq, yaitu jalan yang benar. Ila siratil mustaqim wal manhaj al-qawim, dan cara beragama yang lurus. Al-qawim itu sangat-sangat lurus, tidak ada mencong sama sekali. Ini manhaj al-qawim namanya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mampu atas segala apapun. Wal maksud an ta'lamu anna babat ta'abbud. Jadi di sini ringkasan, maksud dari bab yang kita telah bahas ini adalah agar kalian mengetahui bahwa pintu peribadatan, ya, adalah pintu at-tauqifi, pintu yang kita harus berhenti. Kita tidak boleh mengerjakan ibadah tersebut kecuali didatangkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maupun itu dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis yang sahih, yang benar-benar jelas sahihnya dari Rasulullah SAW, atau ijma' yang kita telah sebutkan, ijma' dari para ulama, kesepakatan dari para ulama, dan qiyas as-sahih, dan qiyas yang betul caranya. Ini merupakan 4 jalan. Ala dalil as-sahih as-sahih, di atas dalil yang betul dan sangat-sangat jelas, minal kitab wa sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah. Walaysa lil ahwa'i wa mawruthatil abai wal ajdadi fihi madkhal, dan tidaklah ada hak untuk hawa nafsu, ya, hawa-hawa nafsu dan pewarisan dari nenek moyang, dari aba-aba, dari kakek-kakek nenek moyang. Tidak ada hak untuk mewariskan suatu ibadah apapun yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih, yang sharih. Dalil yang sahih
yang sangat-sangat jelas. Tidak ada hak bagi hawa nafsu atau pewarisan dari nenek moyang, tidak ada di sini, atau kakek-kakek, tidak ada. Tidak ada celah sedikit pun untuk memasukkan suatu ibadah yang baru. Wala taghtarru bikasratil halikin, dan janganlah kalian tertipu dengan banyaknya jumlah orang-orang yang binasa, orang-orang yang mengerjakan hal-hal tersebut, hal-hal bid'ah, hal-hal kesyirikan. Ini banyak orang yang mengerjakan hal ini dan sangat banyak, bukan hanya banyak, sangat banyak. Dan janganlah kita tertipu dengan banyaknya orang tersebut. Maksudnya kita menganggap orang-orang itu banyak, bahwa berarti mereka benar. Ini salah. Penafsiran seperti ini salah. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian menaati kebanyakan orang-orang, ya, kebanyakan orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Aktsara man fil ard, kebanyakan orang-orang yang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir bab yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa innamal ibrah fin najin kaifa najau. Maka pelajaran yang kita ambil, ya, pelajaran yang harusnya kita ambil, ibrah yang harusnya kita ambil adalah bagaimana orang-orang yang sukses ini, orang-orang yang telah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka sukses? Apa yang mereka kerjakan? Itu yang harus kita ambil pelajaran. Orang-orang yang telah mati secara di atas Islam, di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mati dengan di dalam Islam, mati di atas agama Islam. Kita harus mengambil pelajaran dari mereka, karena mereka telah sukses di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah dibalik segala maksud, ya, segala tujuan, wa huwa hasbuna, dan Allah lah yang cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung, wala haula wala quwata illa billah, dan tidaklah ada daya atau upaya selain daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aliyyul Azim, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, wa huwa a'la wa a'lam, dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha mengetahui dan paling mengetahui atas segala apapun. Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat, kita berdoa kepada Allah semoga kita dimatikan di atas agama Islam, agama tauhid. Ya, semoga kita mati di atas jalannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin wa qdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana an-niyyata wal-'amala wadh-dhurriyyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa lilmuslimina al-ahya'i minhum wal-amwat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.